Baik, akhirnya kita memasuki segmen terakhir di perkuliahan Algorithmic Thinking ini. Cukup panjang ya hari ini. Jadi setelah kalian mengerti bagaimana cara membuat algoritma, artinya kalian sudah siap untuk masuk ke tahap selanjutnya, yaitu kalian mulai nulis program. Yeay, gitu. Jadi kenapa sih kita harus belajar computational thinking dulu? Kenapa kalian harus belajar bikin algoritma dulu? Karena kalau kalian nggak ngerti basic-basic itu, kalian nggak akan bisa jadi software developer yang mengerti permasalahannya apa, membutuhkan solusi apa, dan akhirnya baru bikin program. Kalau kalian bikin program dulu tanpa tahu konteks, ya kalian bikin apa gitu kan. Nah, sekarang kita coba ya pengantar bahasa pemrograman. Jadi lagi-lagi programmer bisa mengubah algoritma jadi kode program pakai bahasa pemrograman tertentu dan prosesnya itu namanya adalah coding gitu ya. Dan filenya itu disebut sebagai source code file yang nanti kamu tulis. Nah, setiap pernyataan dalam algoritma nanti akan ditranslasikan secara detail ke dalam sebuah kode program. Dan program ini akan di-run gitu ya. Di-run tuh bahasa Indonesianya apa ya? Dieksekusi kali ya. Ya pokoknya di-run lah bahasa kita. Menggunakan compiler atau interpreter gitu ya. Nah, compiler atau interpreter ini dia akan mentranslasi kode yang kamu tulis dalam bahasa pemrograman tertentu menjadi sebuah bentuk yang si komputer ini pahami atau si hardware ini pahami. Nah, setiap komputer itu akan memproses instruksi dalam machine language gitu ya. Ada beberapa kode numerik yang digunakan untuk mengerjakan operasi-operasi dasar. Contohnya tambah kurang gitu kan, lalu membandingkan angka. Jadi misalnya lebih dari satu gitu, lebih dari kurang dari sama dengan itu mereka ngerti. Lalu moving number gitu. Moving number ini saat kita sudah bekerja dengan array. Array itu tuh baris gitu ya, baris angka. Misalnya kalian punya baris angka 1, 2, 3, 4. Kalian misalnya pengen move si nomor 2 jadi di sini, nomor 4 jadi di sini, itu komputer bisa melakukan itu. Jadi misalnya urutannya jadi 1, 4, 3, 2, itu dia bisa melakukan itu, dan dia juga bisa repeating instruction gitu ya, seperti yang tadi kita sudah bahas. Lalu programmer bisa menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi untuk menuliskan kode program gitu ya. Jadi bahasa yang paling tidak kalau dulu tuh waktu saya pengantar komputasi, waktu saya masih TPB itu pakainya C++. Saya juga jujur udah lupa karena saya nggak pernah pakai lagi. Yang paling sering saya pakai itu adalah MATLAB, tapi yang akan kita ajarkan di sini adalah Python. Dulu saya sempat pakai Fortran gitu ya sedikit-sedikit, cuman ya udah lupa juga karena udah nggak pernah dipakai. Tapi ya itu, saya sering banget pakai MATLAB, dan Python saya mulai pakai sedikit-sedikit walaupun belum sesering MATLAB karena MATLAB saya udah nempel banget, lebih karena waktu S1 diajarin MATLAB, waktu S2 belajar MATLAB lagi, waktu S3 saya harus bikin macam-macam ya saya ngertinya MATLAB kira-kira gitu. Dan ada dua hal ya, tadi saya udah sempat sebut. Jadi ada yang namanya compiler, ada yang namanya interpreter. Untuk bahasa-bahasa C++, Pascal, dan Fortran, ini kalian nggak akan belajar gitu ya. Dia ada sebuah, apa ya namanya, bisa dibilang program juga sih, software juga sih ya, yang namanya itu compiler gitu. Tapi kalau compiler ini, dia akan membaca seluruh kode program sekaligus. Jadi misalnya programnya ada 100 baris komando, dia akan run semuanya. Oke. Jadi dari source code di preproses dia akan jadi object code, dari object code diproses akan menjadi bahasa mesin. Nah, kalau interpreter dia akan baris per baris gitu. Enaknya pakai MATLAB dan Python itu seperti itu. Jadi kalau misalnya kode kalian ada yang salah, dikasih tahu tuh dia berhentinya di baris keberapa. Gitulah. Itulah kenapa kita akan belajarnya pakai Python aja gitu ya. Nah, ini sama juga. Jadi dari source code di preproses jadi intermediate code. Habis itu processingnya akan dilakukan oleh si interpreter. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi ada beberapa paradigma pemrograman dan sebenarnya banyak banget sih. Kita nggak akan bahas satu-satu ya, tapi yang akan kita pelajari di sini adalah paradigma prosedural atau paradigma imperatif. Jadi kalau prosedural itu pokoknya si program ini akan berjalan sesuai dengan prosedur yang dituliskan oleh
programmernya gitu ya. Jadi dia akan ngikutin sequence yang dikasih programmernya. Untuk paradigma lain saya juga nggak pernah belajar, jadi daripada saya sotoy gitu ya, saya nggak akan ngebahas itu lebih lanjut. Tapi intinya paradigma yang akan diajarkan di perkuliahan ini adalah paradigma prosedural gitu ya. Jadi benar-benar ngikutin prosedur, dan dia akan bekerja sesuai dengan apa yang kita suruh, kira-kira kayak gitu. Nah, dia itu didasari oleh strukturisasi informasi di dalam memori dan manipulasi dari informasi yang disimpan tersebut gitu ya. Manipulasi itu yaitu dia gitu kan, berapa ditambah berapa atau segala macam. Jadi program itu isinya ada algoritma dan ada struktur data gitu ya. Algoritmanya ada dan struktur datanya ada. Nah, bahasa pemrograman prosedural tentunya ada banyak gitu ya. Tentunya kita nggak perlu belajar semuanya atau belajar satu-satu. Tapi intinya gini, kalau misalnya dalam belajar pemrograman, kita akan pakai pola pikir komputasional, ya computational thinking yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, dan paradigma pemrograman prosedural. Jadi ini adalah dua hal yang kita fokuskan dalam KU 1102 ini. Dan bahasanya itu juga macam-macam nih, ada C++ apa segala macam, tapi untuk kelas ini, untuk kelas FITB kita akan pakai Python gitu ya, karena gratis, karena dia mudah gitu ya, mudah sekali untuk kamu ngobrol sama komputer pakai Python. Baik, itu saja pelajaran dari modul 4 pada pertemuan hari ini. Kita akan lebih banyak diskusi karena tadi banyak sekali soal-soal juga kan ya, atau sebenarnya udah diskusi sebelumnya karena ini sudah segmen terakhir. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dan kita sudah akan masuk ke struktur-struktur dasar pemrograman. Sampai bertemu dan salam sehat selalu.